ghiaia. La ghiaia è dura. Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marquez katakan, setelah latihan Jumat, saya pernah mendapat jahitan di dagu, tetapi itu tidak akan dihitung sebagai bagian dari kejuaraan. Meski mengalami dua kecelakaan mengerikan, Marc Marquez tidak mengalami cedera serius dan, yang terpenting, ia tidak kehilangan selera humornya. Pembalap Ducati itu akan berlaga besok untuk merebut posisi terdepan di GP Belanda. Tepat saat sesi pertama GP Belanda dimulai, Marc Marquez terjatuh keras dengan kecepatan hampir 200 km per jam yang membawanya ke aspal sirkuit Assen, di mana ia membentur siku kirinya dengan keras hingga tangannya kehilangan sirkulasi darah. Sorenya, saat latihan, saat para pembalap sedang memacu waktu di bagian akhir, dengan kecepatan penuh, ia terjatuh, kali ini pada kecepatan lebih dari 200, terseret sejauh beberapa meter di sepanjang kerikil, menghantam dada, alat kelamin, dan dagunya, hingga memerlukan jahitan. Sebuah gambar yang mengingatkan pada kecelakaan serius di Mugello 2013, saat ia melukai bagian wajahnya yang paling tidak terlindungi oleh helm. Tepat saat Marc berbicara kepada media, Ducati merilis laporan dari Dr. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP dan orang yang merawat pembalap tersebut. Setelah kecelakaan berat yang dialaminya saat latihan hari ini, Marc Marquez telah mendatangi pusat medis di sirkuit Assen, di mana dipastikan bahwa ia tidak mengalami patah tulang. Pembalap tersebut hanya mengalami memar di wajah, jari, perut, dan siku kiri, juga akibat kecelakaan pagi. Marc Marquez akan dapat berpartisipasi dalam sesi FP2 besok pagi, kata pernyataan tersebut. Bagian terbaiknya adalah semuanya hanya memar, Marc Marquez menjelaskan dalam penampilannya di hadapan media. Pagi ini tangan saya mati rasa total, itulah sebabnya saya agak takut. Itu akibat pukulan pada saraf ulnaris, dekat siku kiri. Dampak pada gravel di kedua kecelakaan tersebut membuat Marc meminta perubahan di Assen. Mereka harus mengganti kerikilnya, karena terbuat dari batu. Itu harus diganti tahun depan, pintanya. Meski kesakitan, pebalap Ducati itu tidak kehilangan selera humornya. Mereka memberi saya jahitan di dagu, tetapi itu tidak dihitung sebagai bagian dari kejuaraan, katanya sambil tertawa. Yang terpenting adalah tidak ada cedera dan pelari mengetahui alasan kedua kali terjatuh. Saya mengalami memar di sekujur tubuh, tentu saja jika mengalami kecelakaan seperti itu. Namun, keduanya memiliki alasan. Yang pertama adalah karena kurangnya suhu pada ban belakang, dan yang kedua karena saya harus melakukan putaran cepat di kompon akibat kecelakaan pagi hari, ungkap pembalap 93 itu sebelum mengakui bahwa, mungkin kecelakaan yang tidak perlu adalah kecelakaan pagi hari. Pecco Bagnaia meningkatkan performanya secara signifikan bersama Ducati pada hari Jumat ini di Assen, dengan finish di posisi kelima, meskipun ia perlu memastikan apakah itu cukup baginya dalam balapan. Pecco Bagnaia berjanji pada hari Kamis saat tiba di Assen bahwa akhir pekan ini akan menandai dimulainya perubahan dalam pendekatannya terhadap balapan Grand Prix, membawanya lebih dekat ke arah yang ingin diambil timnya, yang bahkan telah ia minta maaf dalam sebuah pertemuan. Juara dunia 3 kali itu menegaskan bahwa ia ingin lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif, dengan melakukan lebih banyak putaran dalam latihan, dan tampaknya hari pertama ia menerapkannya dalam latihan telah membuahkan hasil. Memang, pembalap Italia itu menyelesaikan banyak putaran di salah satu lintasan favoritnya, 21 putaran pagi, di FP1 di mana ia finish keempat dengan 1:32.609, hampir 4/10 di belakang pemimpin, Marc Marquez, dan 23 putaran sore, dalam latihan yang kacau yang ditandai dengan jatuh di mana ia finish kelima, 1:31.410, 2,5/10 di belakang Fabio Quartararo. Dalam latihan sore, Bagnaia terhindar dari kecelakaan tetapi tampaknya tidak mengalami masalah, karena bendera merah kedua, akibat kecelakaan yang dialami Lorenzo Savadori di mana Aprilianya tertinggal di tengah lintasan, mencegah pembalap asli Turin itu memperbaiki catatan waktunya saat ia berada di urutan ke-11, dan keluar dari batas waktu Q2. Ketika sesi dilanjutkan, pembalap Transalpine itu menunggu beberapa menit di pit, menghindari semua lalu lintas di luar Alex Rins, dan dengan ban depan lunak yang digunakan ia mampu mencapai waktu tercepatnya dan menyelinap ke 10 besar. Bagnaia menjelaskan taktiknya kepada media, hari ini benar-benar kacau. Saya tahu saya bisa sampai di sana dengan satu kali percobaan. Saya tidak ingin mengambil risiko bendera kuning keluar dan tertangkap basah. Itu adalah risiko yang diperhitungkan.
Kami melaju dengan motor ke arah yang sama seperti di Mugello, tetapi di sini saya mampu menjaga bagian depan lebih stabil. Ini adalah langkah maju. Dengan demikian, pebalap 63 itu merasakan salah satu perasaan terbaiknya tahun ini di Stang des Mosedici. Meskipun ia juga sadar bahwa ia harus memastikannya, saya semakin dekat, tetapi kita lihat saja apakah itu cukup atau tidak. Saya merasakan salah satu perasaan terbaik tahun ini. Ancaman baginya bisa jadi adalah Marc Marquez, yang meskipun mengklaim bahwa Pecco dan saudaranya, Alex Marquez, adalah favorit di sini, menunjukkan kecepatan pada hari Jumat ini meskipun ia mengalami 2 kecelakaan, di mana ia terhindar dari patah tulang. Marc tidak pernah takut dengan kecelakaan, kata Bagnaia, yang menyadari potensi rekan setimnya di Ducati. Saya tidak melihat Marc dalam masalah, ia selalu berusaha keras. Pembalap Piedmontese itu kemudian membahas masalah dengan ban depan medium, yang menyebabkan banyaknya kecelakaan bagi saudara termuda Marquez, Fermin Aldeguer, Johan Zarco, Franco Morbidelli, Alex Espargaro dan Enea Bastianini. Ban depan medium berisiko di sini, mengingat suhu yang kami hadapi. Ini rumit karena ramalan cuaca di sini adalah 26 derajat, dan suhu di sini jauh lebih rendah. Akan jauh lebih baik jika Michelin memberi kami ban lunak lainnya, itu adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Terakhir, Bagnaia juga berbicara mengenai ban depan baru Michelin, yang telah diuji oleh merek Prancis tersebut pada uji coba terakhir di Aragon, tetapi belum diperkenalkan di Grand Prix. Wajar jika Michelin tidak akan memperkenalkan ban depan baru tahun depan, mengingat mereka akan meninggalkan MotoGP dan harus mulai mengembangkan kompon Mercedes BK, ungkapnya.